Pikeun dunya anu pinuh ku cahya, guru anu ngajarkeun panggaweruh, cinta sareng harepan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kamu dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta kamu untuk berdoa dulu. Silahkan Kakak Syida dipimpin dulu berdoa dalam hati. Duduk yang rapi. Siap. Doa dalam hati. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu cek dulu kehadiran kamu ya. Siapa saja barangkali ada hari ini yang tidak hadir. Oke, untuk absen hari ini, kemarin kamu sudah mempelajari tentang satwa endemik Indonesia. Ibu minta siapa saja yang hadir, silahkan kamu ucapkan dengan satwa endemik asli Indonesia ya. Oke. Agis, Komodo, bagus. Aglea, iya. Alvira, Komodo. Amelia, Komodo. Andri tidak hadir ya? Ada yang tahu? Tidak? Oke. Barangkali sakit mungkin ya. Anissa, ayam alas. Arya Bima, Komodo, bagus. Dara, burung cendrawasih. Dea, Komodo. Deaji, burung cendrawasih. Depa, ayam alas. Pahresa, ayam alas. Fauzan, harimau Sumatera, bagus. Gilang, harimau Sumatera. Hilda, Komodo. Intania, ikan Napoleon. Keisa, Komodo. Mika, ikan Napoleon. Muhammad Eri Mahfud, Komodo, bagus. Muhammad Reja, iya. Agung, harimau Sumatera. Muhammad Fahma, ikan Napoleon. Muhammad Hasbi, ikan Napoleon. Muhammad Sinar, harimau Sumatera, bagus. Nabilah, ikan Napoleon. Nawa, elang. Fahmi, harimau Sumatera. Puput, orang utan. Rabil, Komodo. Radit, harimau Sumatera. Rahma, Komodo. Rashid, oh iya, sakit. Resti, Komodo. Royan, burung cendrawasih, bagus. Saiful Ajmi, ayam alas. Saskia, burung jalak putih, oke. Sela, ayam alas. Zahra, Komodo. Keila, iya, ayam hutan. Hanggani, burung cendrawasih. Muhammad Afrialdi, iya, burung cendrawasih. Amelia Sijabat, Komodo, bagus. Soleh, harimau Sumatera. Asyida, Merak, oke. Ilham, iya, owa Jawa, bagus. Baik, untuk teman-teman kamu yang pada hari ini tidak bisa sekolah karena sakit, kita doakan sama-sama agar dia cepat sembuh dengan membaca surah Al-Fatihah di dalam hati. Silahkan.
Baik, selesai. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Bagi yang hari ini tidak bisa hadir karena mungkin ada halangan, mudah-mudahan diberikan kelancaran, bisa cepat kembali ke sekolah. Baik anak-anakku, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, Ibu minta kamu silahkan duduk dengan posisi yang rileks, ya. Silahkan, senyamannya kamu. Sebagai kesiapan kita akan belajar pada hari ini. Sok. Ditutup matanya. Tutup matanya, silahkan pejamkan dulu. Pejamkan dulu matanya, silahkan. Mau nunduk, kamu mau gimana terserah. Yang penting enak, sok. Posisinya harus enak. Silahkan pejamkan matamu. Sok. Tarik nafas. Kuat-kuat tarik nafas. Ya, hembuskan. Oke. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Ayo sekali lagi, tarik nafas lagi. Hembuskan. Bagus. Ya, sudah siap? Oke, silahkan kembali lagi ke posisi semula. Ayo kita buat dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita untuk belajar hari ini. Mau apa aja? Tidak boleh mengobrol saat guru sedang menerangkan. Iya, tidak boleh mengobrol saat guru sedang menerangkan. Boleh. Sini Kak, Eza, sini menghadapnya ke Ibu. Nah, biar enak. Oke, silakan. Yang pertama, tidak boleh ngobrol saat guru menjelaskan. Terus apa lagi? Kesepakatan kelasnya disepakati? Tidak boleh memainkan benda saat belajar. Tidak boleh memainkan benda-benda saat belajar. Tidak boleh memainkan mainan saat belajar. Disepakati? Oke, terus apa lagi? Oke, silakan. Makanan di kelas. Tidak makan, tidak minum. Kalau minum boleh nggak? Oh, kalau minum boleh. Oke. Minum boleh, tapi tidak boleh makan di kelas saat belajar. Ya. Lanjut lagi, apa lagi? Ada lagi? Silahkan. Kesepakatan kelas kita hari ini. Tidak bercanda, tidak main-mainan. Terus apa lagi? Tidak boleh mengobrol, udah. Saling menghargai. Boleh itu ya? Nah, saling menghargai. Cukup disepakati kesepakatan kelas kita? Oke. Oh, apa? Tidak boleh menggunakan sendal ke sekolah. Iya, saat belajar. Tadi sudah sholat duha ya? Iya. Iya, bisa. Berarti tadi ya, disepakati. Oke, kita ketuk dulu kesepakatan kelas kita hari ini. Sudah. Berarti semua harus sepakat ya. Nah, selanjutnya, apa? Tadi, dalam ketika Ibu mengabsen kamu banyak yang menyebutkan satwa endemik itu salah satunya komodo. Apa yang kamu ketahui tentang komodo? Ayo. Reptil. Komodo itu reptil. Ada nggak di negara lain komodo? Tidak ada. Karena itu adalah satwa asli Indonesia. Nah. Oh iya. Jadi dia termasuk hewan purba ya? Oke, bagus. Nah, komodo ini kemarin dibahas oleh kita, sudah dipelajari di dalam cerita ya, di dalam cerita. Coba, apa yang kamu ketahui tentang legenda? Apakah legenda itu nyata atau tidak? Gimana ya? Oh, hanya cerita rakyat saja, kepercayaan rakyat saja ya yang sudah turun temurun. Baik. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kamu, nah, apa yang pertama, kamu menyimak dengan baik kisah legenda nanti yang akan Ibu bacakan. Nah, mengenai legenda Putri Komodo. Dan di dalamnya itu, di dalam legenda yang nanti akan Ibu bacakan, ada kata-kata yang bercetak kuning, berwarna kuning. Kamu perhatikan, kamu simak kata-kata itu, ya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kamu adalah menganalisis gaya bahasa majas
Serta nanti kamu harus bisa membedakan mana makna aslinya, mana makna hiasannya. Dapat dipahami? Siap. Oke, siap. Kita lanjut saja. Kamu perhatikan ya. Silahkan kalau yang ada yang masih susah maliknya, biar ke sini biar enak. Halo anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini, kamu akan menyimak cerita rakyat yang akan Ibu bacakan tentang legenda Putri Komodo. Jangan lupa perhatikan kata-kata yang berwarna kuning ya. Pada zaman dahulu, di Kepulauan Komodo, tinggallah seorang pria bernama Empu Najo dan istrinya Lea. Mereka tinggal di Teluk Lohlawi di Gilimana. Di sana, Empu Najo terpilih menjadi kepala desa. Namun, desa tersebut terus diserang oleh orang-orang dari suku Bajo yang tak segan menjara dan mengobrak-ngabrik desa mereka hingga luluh lantak. Setiap kali ada serangan, warga desa memilih mundur ke gunung. Namun, mereka tak bisa menyembunyikan kesedihan dan hati yang berkeping-keping ketika kembali melihat desa mereka yang hampir rata dengan tanah. Berusaha tetap sekedar karang, suatu hari Empu Najo mengumpulkan penduduk desa dan mengumumkan, "Wargaku, kita harus pindah dari tempat ini. Suku Bajo akan terus menyerang kita. Marilah kita menetap di gunung. Hutan bisa memberi kita makan. Kita juga bisa merawat kebun, menanam pohon buah, dan berburu kijang dan babi hutan yang melimpah." Mereka menyebut desa baru mereka Najo untuk menghormati pemimpin mereka. Di malam terakhir ketika meninggalkan Lohlawi, istri Empu Najo, Lea, mengandung. Ketika desa baru mereka selesai dibangun, Lea siap untuk melahirkan buah hatinya. Dia merasakan sakit luar biasa. Masalahnya, desa ini tidak memiliki dukun bayi. Dengan berat hati, Empu Najo sendiri yang membantu Lea melahirkan bayi mereka. Ketika itu, angin menari-nari membawa masuk daun-daun di luar melalui jendela dan mengelilingi Lea. Wajah Lea bersinar seperti bulan purnama. Nanti aja. Kemudian Empu Najo terkejut. Dia merasa ada sesuatu yang aneh. Sungguh aneh. Lea melahirkan seorang bayi laki-laki dan seorang kembaran perempuan yang bentuknya jauh dari manusia. Kulitnya bersisik, berbintik-bintik, matanya hitam, dan dia memiliki ekor. Empu Najo menatap anak perempuannya yang sangat mungil, namun penampakannya seperti kadal raksasa yang berkelana di sabana di batas desa. "Anakmu laki-laki," kata Empu Najo ragu-ragu sambil menatap istrinya. Tapi sayangnya, Ruh sudah meninggalkan jasad Lea. Empu Najo harus berlapang dada ditinggalkan belahan hatinya. Dia bertekad untuk membesarkan sendiri kedua anaknya. Dia memberi nama bayi laki-lakinya Sigero dan anak perempuannya Orah. Dia memberi mereka makan susu kambing dan madu. Dua-duanya tumbuh dengan cepat. Tapi jauh sebelum Gerong bisa berjalan, Orah sudah menjelajahi jalan di luar rumah dan bahkan memanjat pohon.
Meskipun susu masih bisa memenuhi rasa laparnya, dia mulai tertarik pada ayam-ayam milik tetangga. Tetangga mulai mengeluh kepada Empu Najo. "Aku akan memberimu daging," katanya pada orang. "Tapi kamu tidak boleh menyerang kambing ataupun ayam warga." Meski orang tidak lagi mengganggu ternak warga, dia tetap menjadi buah bibir penduduk desa. Mereka curiga ada komodo yang tinggal bersama mereka di desa. Untungnya, ayah dan kakaknya tetap melindungi Ora dan menunjukkan kasih sayangnya. Malahan, si Gerong lebih suka bermain dengan adiknya daripada dengan anak-anak lain. Dua bersaudara ini memanjat pohon bersama atau mengejar kalkun ke dalam hutan. Suatu hari, Ora hilang. Dia meninggalkan rumah ketika matahari baru bangun dan jejaknya menunjukkan bahwa ia menuju hutan. "Apakah dia akan kembali?" tanya si Gerong pada ayahnya dengan air mata yang membanjir. "Ya, jangan khawatir, dia akan kembali," balas Empu Najo. Tapi dia sendiri juga tampak cemas. Ora akhirnya kembali ke rumah malam itu. Namun semakin hari dia semakin lama meninggalkan rumah dan hanya kembali sesekali. Sampai suatu pagi, si Gerong menemukan adiknya di tepi ranjangnya. Mereka saling menatap lama dan kemudian Ora berpaling dan pergi. Si Gerong tahu bahwa kali ini Ora tidak akan kembali. Tahun-tahun berlalu, si Gerong tumbuh menjadi pemburu yang berpengalaman. Tidak ada babi hutan atau kijang yang sanggup menghindar dari ujung tombaknya. Suatu hari, si Gerong sedang berburu di tepian hutan dekat dengan sabana ketika dia mendengar suara gemerisik di dekat sungai. Dia melihat kijang jantan, telinganya tegap dan tanduknya besar. Si Gerong pelan-pelan mendekat ke kijang tersebut dan secepat kilat melompat dari semak-semak dengan tombak yang terarah. Tapi tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu di belakang kakinya. Makhluk ini mulutnya terbuka dan matanya hitam tertuju pada kijang yang tak berdaya. Ini komodo terbesar yang pernah dilihat si Gerong. Dengan refleks, dia berbalik dan mengarahkan tombaknya pada reptil raksasa tersebut. Namun, komodo itu malah meletakkan kepalanya ke tanah. Tiba-tiba pula berdiri di depannya sosok seorang perempuan. "Letakkan tombakmu, anakku," kata perempuan itu padanya. "Apa kamu ingin membunuh adikmu sendiri?" Mendadak semua kenangan masa kecilnya melintas di kepalanya dan si Gerong pun jatuh berlutut. "Ya, dia Ora. Aku mengandung kalian bersama. Dia saudara kembarmu," sosok perempuan itu berkata. Setelah itu, Gerong pun berpisah dengan adiknya. Si Gerong menuju desanya dan Ora menuju sabana. Semenjak hari itu, si Gerong dan orang-orang di desanya memperlakukan komodo dengan baik. Kadang raksasa itu bebas berkelana di sekitar hutan, memakan babi hutan, kijang, dan hewan lain yang ada di sana.
Ketika ada komodo menjadi terlalu tua untuk mencari makan sendiri, warga desa akan memberi makan, seolah komodo-komodo itu darah daging mereka sendiri. Demikian cerita rakyat tentang Putri Komodo. Thanks for watching ya. Baik, kamu barusan sudah menyimak ya legenda atau cerita rakyat tentang Putri Komodo. Nah, berdasarkan hasil kamu barusan menyimak, kamu melihat kata-kata yang bercetak warna kuning. Coba kata apa saja itu? Siapa yang bisa? Ayo, apa? Buah hati, bagus. Buah bibir, luluh lantah, berat hati, secepat kilat, kemudian setegar karang, luluh lantah, iya udah. Terus apa lagi? Air mata yang membanjir, apa lagi? Hah? Angin menari-nari, apa lagi? Bersinar seperti bulan purnama, bagus. Nah, apa lagi? Terus sudah meninggalkan jasad. Iya, hati yang berkeping-keping. Iya, oke, bagus. Iya, desanya hampir rata dengan tanah. Darah daging. Lanjut ya. Nah, kata-kata yang bercetak kuning itu merupakan majas atau gaya bahasa. Sekarang kamu perhatikan lagi nih, video tentang majas. Halo anak-anak, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenal majas dalam materi Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia. Yuk langsung saja. Apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa atau ungkapan penyampaian pesan dengan menggunakan kata-kata kiasan. Adapun jenis-jenis majas yang akan kita pelajari kali ini, yang pertama ada majas metafora, kedua majas asosiasi atau perumpamaan, yang ketiga majas personifikasi, dan yang keempat majas hiperbola. Majas metafora mengungkapkan sesuatu dengan perbandingan langsung atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Contohnya, karena rajin membantu, dia dianggap anak emas oleh orang tuanya. Silakan, ada di buku kamu juga. Majas asosiasi Halaman 61. Membandingkan dua objek yang berbeda tapi dianggap sama, menggunakan kata pembanding bagaikan, bak, atau seperti. Contohnya, matanya indah seperti bintang kejora. Majas personifikasi menggunakan sifat-sifat benda hidup dalam suatu benda mati. Contohnya, pohon nyiur melambai-lambai tertiup angin. Majas hiperbola menyampaikan sesuatu dengan gaya melebih-lebihkan. Contohnya, ayah bekerja keras membanting tulang demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar menyimak cerita rakyat tentang legenda Putri Komodo. Adapun majas dalam cerita tersebut ada luluh lantah, hati yang berkeping-keping, rata dengan tanah, setegar karang, hutan bisa memberi kita makan, bersinar seperti bulan purnama, buah hati, angin menari-nari, dan lain sebagainya. Contoh-contoh majas tadi termasuk ke dalam jenis majas yang berbeda serta memiliki arti atau makna yang berbeda pula. Contohnya, hati yang berkeping-keping itu termasuk ke dalam majas hiperbola yang memiliki arti sangat sedih. Kemudian rata dengan tanah itu juga termasuk majas hiperbola yang berarti hancur. Kata sekedar karang itu termasuk ke dalam jenis majas asosiasi yang berarti sangat tabah. Hutan bisa memberi kita makan termasuk ke dalam majas personifikasi. Artinya
hutan sebagai tempat kehidupan. Buah hati termasuk ke dalam majas metafora yang berarti anak. Berat hati termasuk ke dalam majas metafora yang artinya tidak tega. Angin menari-nari termasuk ke dalam jenis majas personifikasi yang artinya berhembus. Wajah bersinar seperti bulan termasuk ke dalam majas asosiasi yang berarti wajah cantik. Ruh sudah meninggalkan jasad itu termasuk ke dalam majas personifikasi yang artinya meninggal. Berlapang dada termasuk ke dalam majas metafora yang artinya ikhlas. Belahan hati itu termasuk ke dalam majas metafora yang artinya pasangan atau suami atau istri. Buah bibir itu juga termasuk ke dalam jenis majas metafora yang berarti perbincangan. Matahari baru bangun itu termasuk ke dalam majas personifikasi yang berarti matahari terbit. Air mata yang membanjir itu termasuk ke dalam majas hiperbola yang berarti menangis hebat. Secepat kilat itu termasuk ke dalam jenis majas hiperbola yang berarti sangat cepat. Dan darah daging itu termasuk ke dalam jenis majas metafora yang berarti anak kandung atau keluarga. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Baik, barusan kamu sudah menyimak video tentang majas. Jadi majas itu adalah gaya bahasa atau ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan dalam bentuk kiasan. Ya, tadi berdasarkan videonya majasnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama metafora, yang kedua asosiasi, yang ketiga personifikasi, keempat hiperbola. Majas metafora, apa itu majas metafora? Mengungkapkan, mengumpamakan ya, seperti perumpamaan gitu kan. Terus kalau yang kedua majas hiperbola, nah melebih-lebihkan, bagus. Yang ketiga ada personifikasi. Kalau personifikasi majasnya seperti apa? Mengkiaskan benda mati seolah-olah benda hidup. Yang terakhir ada majas asosiasi. Ciri dari majas asosiasi menggunakan apa katanya tadi? Seperti ya, iya, bagaikan. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan. Kita akan belajar sama-sama lagu tentang majas, ya. Nah, ini lagu tentang majas. Ini nadanya lagu naik beca. Kamu tahu? Oke, Ibu satu kali, kamu satu kali ya. Ayo kita mengenal majas dalam cerita. Ayo kita mengenal majas dalam cerita. Pertama metafora, kedua hiperbola. Pertama metafora, kedua hiperbola. Dan juga masih ada majas personifikasi. Dan juga masih ada majas personifikasi. Mari hafalkan dengan senang hati. Mari hafalkan dengan senang hati. Pertama metafora, kata tak sebenarnya. Pertama metafora, kata tak sebenarnya. Perumpamaan saja atau hanya kiasan. Perumpamaan saja atau hanya kiasan. Contohnya raja siang sudah mulai tenggelam. Contohnya raja siang sudah mulai tenggelam.
Itu artinya matahari terbenam. Itu artinya matahari terbenam. Kedua hiperbola majas yang berlebihan. Kedua hiperbola majas yang berlebihan. Suka tak masuk akal dan dilebih-lebihkan. Suka tak masuk akal dan dilebih-lebihkan. Contohnya suaranya yang membelah angkasa. Contohnya suaranya yang membelah angkasa. Itu artinya suara sangat keras. Itu artinya suara sangat keras. Ketiga personifikasi sebuah benda mati. Ketiga personifikasi sebuah benda mati. Seolah punya nyawa seperti manusia. Seolah punya nyawa seperti manusia. Contohnya gemuruh petir yang bersahut-sahutan. Contohnya gemuruh petir yang bersahut-sahutan. Itu seperti suara manusia. Itu seperti suara manusia. Ini lagu tentang majas. Ada majas metafora, ada majas hiperbola, terus majas personifikasi. Yang tidak dimasukkan di sini majas apa? Ayo, asosiasi. Ya, asosiasi. Oke, kita pakai musik ya. Yuk. Siap. Belum. Ayo kita mengenal majas dalam cerita. Pertama metafora, kedua hiperbola, dan juga masih ada majas personifikasi. Mari hafalkan dengan senang hati. Pertama metafora, kata-kata sebenarnya Perumpamaan saja atau hanya kiasan. Contohnya raja siang sudah mulai tenggelam. Itu artinya matahari terbenam. Musik dulu. Yang kedua, sekarang majas yang kedua. Kedua hiperbola majas yang berlebihan, suka tak masuk akal dan dilebih-lebihkan. Contohnya suaranya yang membelah angkasa. Itu artinya suara sangat keras. Ketiga personifikasi sebuah benda mati. Seolah punya nyawa seperti manusia. Contohnya gemuruh petir yang bersahut-sahutan. Itu seperti suara manusia. Suara manusia. Ya, baik. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kamu lembar kerja. Nanti kamu harus mengisi lembar kerja ini. Namun sebelumnya akan Ibu kelompokkan dulu sesuai dengan minat kamu. Coba, siapa yang mau nanti menampilkan nyanyi yang barusan? Ayo, acungkan tangan. Kita buat kelompoknya di sini. Yang mau nyanyi, anak-anak yang kinestetik sebelah sini. Ayo, pindah sebelah sini kelompoknya. Sama yang di belakang boleh diduduki juga. Yuk. Kemudian siapa yang mau nanti presentasi ke depan? Oke, sok. Yang auditori boleh di sebelah sini nanti. Ya, yang sisanya nanti sebelah sini. Ayo yang visual.
Nanti kamu bisa menebak gambar yang visual. Sebelah sini. Udah aja, nggak usah bawa kursi. Geser saya, geser. Silakan. Kinestetik, auditori, visual. Boleh ke belakang kalau nggak cukup di belakangnya. Anak cerdas? Anak cerdas? Ayo silahkan. Sudah? Sudah nyamankah? Boleh ke belakang, sebelah sini. Sok. Nah ini masih kosong, ada yang kosong. Tambahin. Kurang kursinya. Kamu bisa duduk sebelah sini. Dekat Amel. Dekat Amel. Sinar, kamu sebelah sini. Silakan. Boleh sebelah sini. Silakan dibagikan dulu. Sok, bantu dibagikan di belakang. Iya, semua. Boleh dibagikan satu orang satu. Silakan dibagikan dulu. Minta bantuannya dibagikan dulu. Ini yang ke belakang. Satu orang dapat 2 lembar ya. Kamu bawa ini enggak? Bawa gunting? Oh, enggak ada yang enggak bawa gunting. Sebentar ya, nanti Ibu berkeliling memberikan dulu instruksinya. Ya. Gunting dan lemnya dibawa. Itu kamu udah dapat 2 lembar? Sudah dapat 2 lembar? So. Iya dong. Kamu bergiliran saja ya. Itu habis guntingnya. Bergiliran saja dengan yang lain. Sudah? Baik. Sebentar. Ya. Baik. Oh ya. Dengarkan. Untuk kamu silahkan pisahkan ya. Amati dulu mana gambar yang termasuk ke dalam majas metafora, mana yang termasuk hiperbola, dan mana yang termasuk personifikasi. Kamu paham? Iya. Kamu lihat tulisan-tulisan yang ada di sini. Majas metafora, hiperbola, majas personifikasi. Kemudian nanti gambarnya digunting, ditempelkan sesuai dengan majasnya. Paham? Ada pertanyaan? Itu artinya menyaksikan benang. Kedua hiperbola majas yang berlebih. Sudah kenalan? Bisa masuk akal dan bila dihafalkan sampai hafal banget ya. contohnya suaranya yang membelah angkasa. Itu artinya Enggak, ini enggak pakai gerakan.
Mau pakai gerakan nggak? Oh, nyanyinya aja. Oh, silahkan. Nah, oh. Boleh, sok asal hafal aja semua. Mana kok diam saja? Yo, lagi. Lagi. Pertama Mesapora berkata sebenarnya perumpamaan saja pertemuan biasa. Contohnya Raja Siam sudah mulai tenggelam. Itu artinya matahari terbenam. Kedua hiperbola nadas yang berlebihan suka tak masuk akal dan dilabih-labihkan. Contohnya suaranya yang membelah angkasa. Itu artinya suara sangat keras. Ketika benih kasih sebuah benda mati seolah punah nyawa seperti manusia. Contohnya leluhur mati yang bersahut-sahutan. Itu seperti suara manusia. Entah. Yos. Yos. Sok, sesuai dengan pemahaman kamu saja. Sudahkah? Sudah hafal? Sudah hafal? Sampai hafal nanti kamu tampilkan ke depan ya. Iya, semuanya. Ada 3 kan tadi? Yang pertama metafora, yang kedua hiper, yang ketiga personifikasi. Nanti itu 3-nya ditampilkan ke depan, 3-3-nya ya. Boleh 5 orang ke depan. Yang sudah mulai tenggelam. Itu artinya Sudah? mulai tenggelam. Itu artinya Sudah? kedua hiperbola nadas yang berlebihan suka tak masuk akal dan dilabih-labihkan. Yang mana? Metafora. Metafora. Angkasa. Itu artinya suara sangat keras. Ketika mendekati sebuah benda mati seolah punya nyawa seperti manusia. Contohnya leluhur mati yang bersahut. Mana yang susah? Yang susah? Itu artinya Sudah ada yang selesai? Punya siapa? Apa? Sebentar, tunggu dulu. Bentar, nggak apa-apa. Oke, sudah ada yang selesai sambil berlanjut. Baik, siap anak cerdas? Anak cerdas? Beat 1. Beat 1. Beat 2. Beat 2. Beat 3. Beat 4. Ayo. Dah. Anak cerdas? Ini sudah siap? Sudah hafal? Nah, kita sambil dengarkan saja sambil nunggu teman-teman yang lain ada yang belum selesai untuk bahan nanti dipresentasikan. Silakan kamu ke depan kelas. Mau yang mana dulu? Mau perempuan, mau laki-laki dulu? Mau yang perempuan dulu? Oke, silakan. Sok, yang perempuan silakan maju ke depan. Apa? Dibagi 2 aja. Boleh. Mau? Bakal cukup nggak? Berarti semua?
Sok, yang mana? Yang mana yang mau sama ini? Sekelompok ini. Berarti ini ke sana. Ayo ini maju. Hah? Sok. Dan tadi semuanya aja. Kalau semuanya nanti nggak muat. Satu, dua, tiga, empat, lima, 10 orang silahkan maju ke depan. Intan, Nabilah, Dara silahkan maju ke depan. Dari Intan, Nabilah, Dara silahkan. Yo. Yo. Silahkan. Geser sebelah sana. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Nggak apa-apa. Yuk. Geser. Oke, siap. Anak cerdas. Kita dengarkan teman-teman kamu mau menyanyikan lagu tentang majas, ya? Bisa terdengar? Oke, siap. 1, 2, 3. Ayo kita mengenal majas dalam cerita. Pertama metafora, kedua hiperbola, dan juga masih ada majas personifikasi. Mari apakan dengan senang hati. Pertama metafora, tatanan sebenarnya. Boleh. Satu lagi. Sebuah benda mati seperti manusia. Oke, bagus. Tepuk bagus. Satu lagi. Kita diambil satu dulu dari yang ini ya. Siapa yang mau presentasi? Mau aja? Mau aja? Mau kakak? Oke, silakan. Tok, satu. Silakan. Perhatikan dulu. Sambil duduk. Bentar, sebentar. Tolong diambil dulu. Sebentar. Salam. Yuk, ulangi lagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reja. Saya akan mempresentasikan hasil membuat ringkasan tentang majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan berupa kiasan. Ada juga beberapa jenis majas, yaitu metafora, asosiasi, dan personifikasi, dan hiperbola. Arti majas dan contohnya. Kesatu, metafora mengungkapkan sesuatu dengan perbandingan langsung atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Contohnya, karena rajin membantu, dia dianggap anak emas oleh orang tuanya. Kedua, majas asosiasi, membandingkan dua objek yang berbeda tapi dianggap sama, menggunakan pembanding bagaikan, bak, atau seperti. Contohnya, matanya indah seperti bintang kejora. Ya. Ketiga, personifikasi, menggunakan sifat-sifat benda hidup pada suatu benda mati. Contohnya, pohon nyiur
melambai-lambai tertiup angin. Keempat, hiperbola, menyampaikan sesuatu dengan gaya melebih-lebihkan. Contohnya, ayah bekerja keras membanting tulang demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Sekian hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk bagus. Presentasi yang kedua, silakan. Apa? Bentar. Lumayan. Ayo. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan ringkasan tentang majas. Yang pertama ada pengertian majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan berupa kiasan. Jenis majas ada 4. Yang pertama metafora, hiperbola, personifikasi, asosiasi, dan simile. Arti majas dan contohnya. Metafora kata tak sebenarnya, perumpamaan saja atau hanya kiasan. Contohnya raja siang sudah mulai tenggelam, artinya matahari terbenam. Kedua, hiperbola, majas yang menggunakan gaya berlebih-lebihan, suka tak masuk akal dan dilebih-lebihkan. Contohnya air mata yang membanjir, artinya menangis hebat. Ketiga, personifikasi. Sebuah benda mati dianggap punya nyawa seperti manusia. Contohnya, pohon melambai-lambai menyapaku. Artinya, daun tertiup angin. Yang terakhir, asosiasi atau simile, yaitu gaya bahasa yang menggunakan kata seperti bagaikan dan bak. Contohnya, bagai pinang dibelah dua. Artinya, bermuka mirip. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk bagus. Ayo tinggal kelompok yang ini. Siapa yang mau presentasi? Hah? Fahmi ada? Fahmi silahkan. Sok. Pak Resa sayang. Pak Resa. Sini. Nah, Mi, ayo Mi. Dikasih dulu jalan leh, biar Fahminya mudah. Nah. Oke, silakan Mi, presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya So, lanjut. tentang majas. Perlihatkan gambarnya. Majas metafora ada ayah membawa buah tangan. Ayah membawa buah tangan. Majasnya apa? Oh, contohnya katanya? Bukan, contohnya? Contoh majas metaforanya buah tangan. Bagus kalimatnya. So, lanjut. Anak itu dijuluki kutu buku. Kutu buku artinya? Yang rajin membaca. Orang yang rajin membaca buku. Lanjut lagi. Anton adalah tulang punggung keluarga. Anton adalah tulang punggung keluarga, ya, berusaha untuk keluarga. Ayo, silakan. Lanjutkan lagi, Mi. Rumah itu dilahap si jago merah. Rumah itu dilahap si jago merah. Si jago merah artinya apa? Andi adalah bintang kelas di sekolah. Andi adalah bintang kelas di sekolah. Juara kelas. Nah, juara kelas. Ya, lanjut, Mi. Ada majas hiperbola. Ada sampah itu menumpuk setinggi gunung. Sampah itu menumpuk setinggi gunung. Yang mana kalimatnya? Setinggi gunung, menumpuk setinggi gunung. Lanjut. Ada para pahlawan berjuang sampai titik daerah Para pahlawan berjuang sampai dengan titik darah penghabisan. Lanjut. Sepeda dadang Sepeda dadang melaju secepat kilat. melaju secepat
Kilat. Baik. Suaranya menggelegar membelah angkasa. Ya, suaranya menggelegar membelah angkasa. Lanjut. Kulit perempuan itu seputih kapas. Kulit perempuan itu seputih kapas. Bagus. Lanjut lagi. Majas personifikasi. Personifikasi. Setiap pagi burung bernyanyi suasana sejuk. Iya, burung bernyanyi. Lanjut. Nasi akan menangis jika kamu tidak memakannya. Nasi akan menangis jika tidak dimakan. Apalagi? Ombak saling berkejaran menuju tepi pantai. Ombak saling berkejaran menuju tepi pantai. Lanjut lagi. Rumput menari-nari ditiup angin. Rumput menari-nari ditiup angin. Apalagi? Mentari pagi menyapuku hangat lewat tirai jendela. Iya, mentari pagi menyapaku lewat tirai jendela. Bagus, tepuk bagus. Hebat. Nah, silakan kamu kumpulkan LKPD-nya di satu orang saja. Kelompok ini silakan di Kakak, kelompok sana di Pahma, kelompok ini silakan kumpulkan di Royan. Jangan dulu, sebentar. Digantung dulu di sana. Iya, dikasih nama. Kasih nama, jangan lupa kasih nama. Sudah? Apa-apa sudah saja dikumpulkan saja. Yo. Kasih nama dulu. Sudah, sini. Terima kasih. Sudah? Semua dikumpulkan? Baik. Oh. Iya, iya. Terima kasih. Ah. Udah sayang? Terima kasih. Yuk. Belum waktunya. Belum waktunya. Sini. Yo. Iya. Mana sini? Pak Reza. Sudah semua? Fahmi belum, Fahmi? Ada yang diperbaiki? Oh ya, belum dikasih nama. Iya, silakan. Baik, silakan kamu lihat dulu di sekeliling kamu, barangkali ada sampah, silakan dipungut di bawah. Lihat di sekeliling kamu, silakan dipungut. Ayo operasi semut dulu, cari. Ada sampah kah? Ini kelompok ini masih banyak sampahnya. Yo, dipungut dulu. Silakan dibuang dulu, jangan lupa cuci tangan. Buang dulu sampahnya, jangan lupa cuci tangan. Ini guntingnya sudah. Iya, makasih.
Sudah? Ayo, silakan. Cuci tangan dulu. Yuk, masuk lagi. Ayo, masuk dulu. Sudah? Silakan kalau sudah silakan duduk dulu. Yuk, silakan duduk dulu. Ingat kesepakatan kelas kita? Iya. Silakan duduk. Siapa senang hati tepuk tangan? Siapa senang hati tepuk tangan? Siapa senang hati yang memangnya begitu? Siapa senang hati tepuk tangan? Bagus, sudah masuk semua? Ya, berdasarkan materi yang barusan kita pelajari, majas itu jadi apa? Adalah gaya bahasa Nah, gaya bahasa yang yang diungkapkan untuk mengungkapkan perasaan atau biasa. berupa kiasan, Ada berapa majas? Yang kamu pelajari ada 4 ya. Yang pertama, metafora. Kedua, boleh perbola. Terus, personifikasi. Yang keempat, asosiasi. Ada 4. Majas metafora. Majas metafora itu apa? Majas yang kata sebenarnya atau perumpamaan. Nah, berupa perumpamaan, bukan kata yang sebenarnya. Contohnya apa? Majas yang sudah mulai Raja siang sudah mulai tenggelam. Oke, raja siang sudah mulai tenggelam. Terus yang kedua ada majas hiperbola. Majas hiperbola itu apa? Cirinya dilebih-lebihkan, tidak masuk akal. Majas hiperbola. Contohnya, suaranya membelah angkasa, menggelegar ya, suaranya membelah angkasa. Yang ketiga, air mata. Ya, air matanya yang membanjiri. Terus yang ketiga apa? Personifikasi. Kalau personifikasi, mengibaratkan atau mengumpamakan benda mati seolah-olah benda hidup. Contohnya, daun melambai-lambai. nah, daun melambai-lambai, angin menyentuhku, angin menyentuhku. Terus apa lagi? Apa lagi? Nasi akan menangis jika tidak dimakan. Dan banyak lagi. Yang terakhir, majas asosiasi. Cirinya Yang menggunakan kata bagaikan, seperti. Contohnya, seperti bintang kejora. ya, matanya indah seperti bintang kejora. Ya, itu salah satu contohnya. Baik, siapa yang akan menyampaikan kesan kamu belajar hari ini bagaimana? Alhamdulillah sangat baik. Ayo, acungkan tangan dulu. Siap. Oke, bahagia. Terus, senang. Senang. Bahagia. 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 Senang. Ini belajar kita menyenangkan hari ini ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Barangkali ada yang ingin kamu tanyakan? Oke, silahkan. Kamu sudah selesai belajar. Sekarang waktunya istirahat. Kamu boleh istirahat. Mohon maaf atas segala kekurangan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.